Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT 2024 yang ya lumayan beberapa bulan lagi ya. Seleksi nasional berdasarkan tes atau biasa di UTBK juga ya. Namanya ya biasa UTBK, Sipan Maru, SNPT dan lain SNMPTN dan sebagainya. Jadi kita membahas tentang penalaran umum verbal, yaitu materi silogisme kategorik. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dalam penyimpulan deduktif, premis-premis dan kesimpulan harus memiliki bentuk yang sama. Bentuk ini disebut dengan silogisme. Silogisme ini terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor adalah pernyataan umum yang berlaku untuk semua anggota kelas tertentu. Kemudian, premis minor adalah pernyataan khusus yang menyebutkan bahwa satu objek tertentu termasuk dalam kelas tertentu yang disebut dengan premis mayor. Nah, jadi dia pendamping dari premis mayor. Kemudian, kesimpulan adalah pernyataan yang mengikuti dari premis mayor dan premis minor. Ya. Selanjutnya, silogisme dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Silogisme kategorik adalah argumen yang terdiri dari 3 proposisi kategorik, 2 premis, dan 1 kesimpulan. Nah, tadi premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Yang di dalamnya terdapat 3 kategori yang masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Jadi, ini ada, misalnya kita ada pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Nah, munculnya itu jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Nah, dari situ dikatakan bahwa masing-masing muncul sebanyak 2 kali. P muncul pada saat pertama dan kesimpulan. Sedangkan Q muncul pada saat pertama dan kedua, dan R muncul pada saat kedua dan ketiga, premis ke minor dan kesimpulan. Proposisi kategori adalah proses yang menyatakan hubungan antara 2 term, yaitu subjek dan predikat. Prosesi kategorik ini memiliki 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah universal afirmatif. Semua S adalah P. Ya, jadi semua ini adalah ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah universal negatif yang dilambangkan dengan E. Tidak ada S yang P, atau bisa dikatakan semua S bukan P. Ya, bisa juga ya. Kemudian khusus afirmatif, beberapa S adalah P. Ya. Ini beberapa, jadi bedanya universal dengan khusus ini beberapa ya. Partikel ya, partikulir. Nah, jadi beberapa S adalah P. Nah, ini untuk negatif, oh itu beberapa S bukan P. Jadi bisa ada dengan misalnya di sini semua S bukan P. Tapi bisa juga tulis tidak ada S yang bukan P. Selanjutnya, kita lihat tabel-tabel yang ada ya. Nah, premisnya A, premis minornya, kesimpulannya adalah A. Premisnya A, premis minornya I, kemudian kesimpulannya adalah A, dan seterusnya sampai A, O, O ya. Kita lihat contoh yang memiliki tipe-tipe seperti ini. Tipe AA, misalnya premis mayornya, semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi semua ini masuk ini sebagai universal ya. Kemudian semua makhluk hidup adalah fana. Jadi bisa jadi makhluk hidup adalah fana. Nah, jadi sebanyak. Kemudian pasti konklusinya adalah semua manusia adalah fana semua, ya. Tidak tanpa terkecuali. Jadi A valid. Kemudian model AIA, premis mayornya adalah semua tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Kemudian premis minor pohon adalah tumbuhan hijau. Jadi ada pohon. Kesimpulan konklusinya adalah semua pohon adalah tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Selanjutnya AEE ya. Semua mahasiswa adalah rajin belajar, berarti dia universal ya. Premis minornya adalah
semua anak SMA bukan mahasiswa. Berarti itu semua P bukan. Ya. Nah, kemudian kesimpulan jadi semua anak SMA tidak rajin belajar. Jadi dia bentuknya E. Kemudian model III. Beberapa sih mahasiswa adalah rajin membaca. Nah, berarti ya beberapa. Kemudian Irsan, persemis minor, Irsan adalah mahasiswa. Jadi kesimpulannya Irsan adalah rajin membaca. Karena ini adalah merupakan afirmatif ya. Partikular atau beberapa. Itu sebagian. Kemudian untuk model, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. kita lihat model selanjutnya adalah IOO. I sebagian manusia adalah warga negara Indonesia. O-nya itu sebagian pendatang bukan manusia. Ya. Jadi sebagian pendatang bukan warga negara Indonesia. Ya. Selanjutnya model EEE. Permis mayornya semua benda mati maka tidak bisa berpikir. Permis minor semua batu maka dia bukan benda hidup. Jadi semua bukan benda hidup sama dengan benda mati ya. Jadi semua batu maka tidak bisa berpikir. Model AIA, AII. Semua hewan adalah berdarah panas. Beberapa mamalia adalah hewan. Nah, berarti beberapa mamalia adalah berdarah panas. Jelas ya. Kemudian bentuk EOO. Premis mayor. Semua hewan berherbivora tidak makan daging. Premis minor, sapi adalah bukan hewan herbivora dan herbivora. Maka konstitusinya dari sapi tidak makan daging. Ya. Kemudian AOO. Premis mayor semua makhluk akan mati. Premis minor batu adalah bukan makhluk hidup. Jadi konklusinya jadi batu tidak akan mati. Jadi AOO ya. Ini adalah partikular negatif O-nya, partikular negatif kesimpulannya ya. Memang meskipun bagian depannya A-nya itu adalah universal. Kategori universal afirmatif. Kemudian kita lanjut lagi dengan melihat Suka dengan videonya? Like dong. nomor pada ujian yang bernada seperti atau memakai pola pada tabel tadi. Yang satu, soal SPMBTN 2015. P1, semua siswa kelas 12 harus berseragam batik. P2, sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas 12. Simpulan mana yang benar? A, sebagian siswa yang berseragam batik bukan siswa kelas 12. B, sebagian siswa yang dihukum berseragam batik. C, semua siswa di sekolah harus berseragam batik. D, semua siswa kelas 12 yang dihukum tidak berseragam batik. E, sebagian siswa yang tidak berseragam batik tidak dihukum. Jadi jawabannya P-nya itu adalah siswa kelas 12. Kemudian Q-nya itu adalah berseragam batik. Selanjutnya R-nya itu adalah siswa yang dihukum. Ya. Maka P1 sama siswa kelas 12 harus berseragam batik. P2 adalah ini aja. A-nya itu ini berbentuk A. Itu setiap P maka Q. Ya. Kemudian P2-nya sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas 12, maka dia bentuknya adalah I. Ya. Terdapat Q maka R. Maka kesimpulannya yang benar adalah sebagian siswa yang dihukum itu berseragam batik. Ini I setiap P itu maka R ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ini modelnya AII ya. Modelnya AII. Nah, kita pembahasannya adalah semua kelas 12 tanpa terkecuali memang harus memakai batik. Ya, seperti pada P1 ini semua siswa kelas harus berseragam. Kata harus ini mau menandakan bahwa tanpa terkecuali ya. Harus memakai batik. Kemudian sebagian yang dihukum adalah siswa kelas 2, artinya pasti sebagian dari siswa itu memakai seragam batik. Nah, di sini ada sebagian siswa yang tidak memakai seragam batik tidak dihukum. Nah, ini salah karena harus siswa itu harus berseragam batik. Jadi di sini bagiannya memang salah ya. Jadi katakan bahwa yang sebagian itu tidak berseragam batik, apa itu sudah keharusan di P1. Jadi modelnya ini adalah model AI yang pada tabel tadi. Maka jawaban yang benar itu adalah B ya, sebagian siswa yang dihukum berseragam batik. Selanjutnya nomor yang kedua, jadi kita ada dua nomor nih untuk itu. Soal SMBPTN
PTN 2016 ya. P1 semua pelajar memakai sepatu hitam. P2 beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah A. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. B. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. C. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pejabat. D. Semua pelajar tidak memakai sepatu hitam. Dan E. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Kita jawab. Ya, P-nya itu adalah P-nya pernyataan P itu pelajar, kemudian pernyataan Q-nya adalah sepatu hitam, kemudian pernyataan R-nya hadir di sekolah ya. Nah, P1-nya semua pelajar memakai sepatu hitam. Kemudian P2-nya adalah beberapa. Oh, ini dulu ya, keterangannya A-nya itu adalah A, maka untuk serta P, maka Q. Kemudian P2 itu adalah beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berarti di sini adalah O ya. Terdapat R, maka tidak Q yang memakai sepatu hitam. Kemudian kita lihat kesimpulannya, beberapa yang hadir di sekolah itu adalah bukan pelajar. Yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Ya. Nah, selanjutnya ini merupakan O, di mana R itu bukan P. Ya. Nah, jadi masuk O ya. Negatif partikular. Ya, ini modelnya adalah AOO ya. Nah, ini pembahasan untuk itu, dan semua pelajar tanpa terkecuali harus memakai sepatu hitam, jelas. Sebagian yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Artinya sebagian yang hadir di sekolah itu bukan siswa ya, atau bukan pelajar ya. Sebab kalau siswa dia harus memakai sepatu hitam, atau kalau bukan pelajar harus memakai sepatu hitam. Ya, pelajar atau siswa di sini ya, sama saja. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Nah, itu. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kita jatuh karena tidak belajar. Kalau kita semua tidak belajar, tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Kumpulkan semua guru yang tersisa, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Kaisar Hirohito usai dibom Amerika Serikat. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.